Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis yang berbahagia ini di atas keadaan yang sehat walafiat, di atas keamanan dan keimanan, di atas sunnah Nabi SAW, juga di atas keberkahan majelis ilmu, yang mana keberkahan yang barusan disebut ini adalah keberkahan yang sangat sedikit sekali didapati oleh orang-orang, sekalipun untuk orang Islam itu sendiri. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua kita, jazakallahu khair, telah memberikan kita peringatan bahwa ini bukan sebuah fenomena yang langka di kalangan ahlul ilmi. Ya, namun ini adalah kejadian yang sering terjadi menimpa seorang penuntut ilmu pada saat dia telah bersusah payah di awal-awal untuk menggapai ilmu yang dia cari selama ini. Akhirnya pada saat diterpa oleh kejenuhan, ya, diterpa oleh masalah-masalah kehidupan, kemudian meninggalkannya. Nah, di sini adalah letak daripada keistiqomahan seseorang atau letak kekuatan perjuangan seseorang. Dan ini memang bukan perkara yang kecil. Ini adalah perkara yang besar. Karena Nabi SAW juga hingga beruban kepalanya pada saat diberikan amanah atau diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla tentang perkara keistiqomahan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Hud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Ya, di sini Allah menyebutkan isyarat kepada Nabi SAW untuk beristiqomah dan jangan melampaui batas, ya, termasuk di dalam kebosanan, dalam kekufuran, di dalam bersedih. Ya. Kemudian setelah beberapa lama kemudian muncullah beberapa uban di kepala Nabi SAW yang dimuliakan. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah rambut engkau mulai beruban? Tidaklah yang membuat beruban kepala saya ini, kata Nabi SAW, kecuali karena ayat ini dan ayat yang semisalnya. Ya, di sini betapa beratnya perkara istiqomah ini, dan ini butuh bantuan daripada jamaah sekalian yang kuat untuk mengayomi yang lemah, gitu kan? Karena ada kalanya kita nanti akan dihadapi masa futur dan kawan-kawan kita sedang dalam keadaan yang prima, dan kita juga perlu dikuatkan. Disinilah berlaku sabda Nabi SAW, ya, Muslim itu ibarat batu bata, ya, dia saling menguatkan satu sama lain. Masya Allah. Dan sedikit akan kita nukil daripada surat Thaha, ya, bagaimana pentingnya untuk menjaga hidayah ini, ya, menjaga hidayatul irsyad yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga hidayatul taufik yang hidayah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bunyinya adalah wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ya. Apa dia? Barang siapa yang berpaling dari peringatan maksudnya adalah bacaan Al-Qur'an ini, maka kepadanya adalah ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan dhanka itu adalah perkara-perkara yang disempitkan. Maka urusan kita merasa
pada saat kita sudah letih-letih membaca Al-Quran, kita menuntut, tiba-tiba kita melihat ada prospek-prospek lain di dalam urusan dunia kita, akan terasa sempit rasanya pada saat kita mengejar hal itu. Ma'isyatan dongka, terasa dada kita sempit, seperti seakan-akan tidak puas-puas. Kenapa? Karena sebelumnya kita telah memberikan kebebasan pada hati kita, nafsu dan mutmainnah. Kita telah membebaskan hati kita, mencukupkan hati kita dengan kepuasan terhadap Al-Quran, kemudian setelahnya kita meninggalkan. Maka ini adalah perkara yang cukup memilukan bagi seseorang muslim ya, pada saat dia mengalami futur, dan ini perlu dikuatkan. Kemudian apa Allah katakan di dalam surat Thaha selanjutnya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, yakni pada saat nanti di hari kiamat kami akan mengumpulkannya dalam keadaan buta. Dan ini ayat ini bukan ditujukan kepada orang yang kafir saja ya. Sepatutnya atau seyogyanya seorang muslim menyadari ini adalah Quran ini juga diberikan untuk kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla setelah itu? Berkatalah orang-orang yang datang dalam keadaan buta tersebut, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Jadi dia berkata, ya Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta ini? Lima hasyartani a'ma, dalam keadaan buta. Wa qad kuntu basira. Padahal dulu aku kan bisa melihat. Padahal dulu aku dapat melihat, dapat menggunakan mata ini dengan sebaik-baiknya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Nah, ini yang paling berbahaya bagi kita semua. Ikhwani fillah azanallahi wa iyyakum. Demikianlah dahulu tentang telah datang atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Kita bayangkan ini perjuangan tahsin di awal-awal telah datang kepada kita, dengan kita sambut dengan semangat yang menggebu-gebu saat itu. Namun apa? Fanasitaha, namun kamu melupakannya. Nah ini wa kadzalikal yauma tunsa, dan ini sangat memilukan sekali dan menakutkan kita. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Allah sebut wa kadzalika yauma tunsa. Dan karena itulah hari ini kamu dilupakan juga. Karena itulah hari ini kita dilupakan. Karena dulu kita telah melupakannya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga ayat ini sebagai nadhira wa basyira, ya, sebagai peringatan dan kabar gembira kepada kita, yang yakni kita telah dapat bertahan di sini, ya. Bukan berarti kita mendoakan teman-teman yang lain untuk terjebak di dalam hanyutnya gelombang pasang dunia yang mengombang-ambing, namun kita coba berusaha untuk mengajak mereka. Inilah inti daripada dakwah, yakni mengajak dengan lemah lembut. Salawat beserta salam juga tak luput untuk kita selalu curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang paling mulia, yakni ketua daripada para Rasul yang disebut dengan ulul azmi, yang pernah menyinggahkan kakinya di muka bumi ini, yakni memberikan manfaat kepada seluruh alam. Seluruh alam merasakan manfaatnya bagaimana Nabi SAW hadir dan memberikan dan berjuang atas apa yang dia berikan kepada kita. Ya, salah satunya yang telah sampai kepada kita adalah ini yang kita pelajari, yakni Al-Quran yang dimuliakan, Al-Quranul Karim, yang insya Allah Ta'ala kita akan istiqomahkan kajian ini hingga akhir nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fillah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada halakoh yang sudah berjalan lebih daripada 1 tahun, ya. Kemudian kita telah melewati bab-bab yang penting, alhamdulillah, dan ini yang menjadi tugas arid, ya. Kalau misalnya di Al-Quran itu ada arid li sukun, ini ada juga wajib aridi, maksudnya ini ada kewajiban mendatang lagi. Kalau sebelumnya kewajiban kita menuntut ilmu, nah sekarang apa kewajiban mendatang itu? Adalah mengistiqomahkan dan mempertahankan ilmu itu. Dan ini adalah sesuatu
yang memerlukan usaha, ya, tidak bisa dengan bersantai-santai. Baik, kemudian kita lanjut materi kita yang telah lalu. Kita telah memasuki bab yang ketiga, ya, kalau Anda tidak salah, mengenai adab dan lahan kita telah membahas, dan hari ini insya Allah Ta'ala kita akan masuk kepada hukum huruf. Naam, apa Alex Kadalik, betul ya? Kita masuk pada hukum huruf. Halo, Ustaz. Naam, ya, betul ya. Baik. Kita masuk kepada tiga hukum yang akan dijabarkan, dan kami menyadari bahwa hukum huruf ini, tiga hukum ini, hukum huruf, hukum tanda baca, dan hukum wakaf ibtidah, belum begitu tuntas di hati kami rasanya untuk sampai kepada jamaah sekalian. Maka kali ini kita akan membahas sedikitnya hukum huruf dengan maksud tujuan bab ini. Ya, maksud tujuan bab ini kenapa dibuat hukum huruf. Baik, untuk itu kita beralih kepada papan tulis kita atau sabburotin kita, minta izin kepada Pak Ketua untuk diberikan permission untuk share screen. Baik. Nah, kayaknya belum masuk ya, itu ya, belum masuk ya, Pak. Afwan. Kembar nak main di luar nak, sayang. Bismillah. Alhamdulillah, kita sambung kembali kajian kita mengenai hukum huruf. Dan ini anak tadi sedikit coret-coret, memulai duluan coret-coret karena daripada membuang masa untuk menulis abjad ini, huruf hijaiyah ini, maka anak tulis lebih awal. Baik, kenapa disebut dengan hukum huruf? Padahal sebelumnya kita telah memasuki bab yang namanya sifatul huruf dan makhorijul huruf. Yang mana setiap huruf yang kita ketahui ada 29 ini, ya. Ini ada sifat-sifatnya dan ada makhraj-makhrajnya. Tapi lihat di sini kita akan membahas dari sudut pandangan lain. Hukum-hukum yang terjadi dikarenakan sifat dan makhraj tersebut. Dikarenakan sifat dan makhraj tersebut, maka dari itulah turun nama-nama, istilah-istilah tajwidiyah yang disebut yang kita kenal dengan sebutan ikhfa, ada idhar, ada idgham, ya, ada iqlab dan sebagainya. Itu disebabkan oleh hukum-hukum huruf. Nah, ini awal, ya, awal daripada pengkajian istilah ini. Adapun hukum huruf dan hukum tanda baca ini tidak bisa dipisahkan. Karena kalau dibaca secara huruf ini dibaca contohnya alif, ya, ba, ta, jim, dan seterusnya hingga ya. Sedangkan itu adalah bacaan daripada penamaan orang-orang ajam. Ya, kalau orang Arab bilangnya bukan alif, benar sama ya, bukan enggak sekedar hanya alif saja, tapi alifun. Nah, ini baun, taun, saun, seperti itu. Jadi alif, ba, ta, sa itu adalah lisannya orang ajam. Ya, langsung dipakai fathah aja gitu kan, biar gampang gitu. Nah, lihat di sini, ini adalah susunan huruf hijaiyah, ya, yang disusun oleh Syekh Nasr, ya, Syekh Nasr bin Asim, ya. Disusun seperti ini. Lihat bagaimana susunannya ini sama, ya, yang ba dengan ta ini sama. Lihat, terlihat dia satu jenis, yang tarikan hurufnya yang membedakan titik, ya, dibedakan oleh titiknya aja. Begitu juga dengan ja, ha, kho, ya, dan seterusnya. Ada dal, ada ro, ya, ada sin, shin, sod, doto, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, ini lihat susunannya memiliki maksud-maksud tersendiri secara histori, ya. Secara makhraj ini tidak ada hubungannya susunan ini.
Makhraj nanti kita bahas di sini di bawah ini insyaallah taala. Tapi hukum huruf ini kita akan melihat pertama yang kita bahas adalah masalah mad. Ini adalah yang paling terpenting, yang utama daripada pelajaran tahsin ini. Karena jika kita belum menguasai yang disebut dengan mad, maka pasti akan terjebak dengan lahan jali. Sudah pasti insya Allah akan terjebak dengan lahan jali. Masih ragu dia, ini apakah mad? Ini mad atau bukan? Ini bukan. Nah, itu akan terjebak dengan lahan jali. Dan lihat di sini susunan daripada huruf-huruf hijaiyah ini yang berdiri sendiri, itu adalah huruf mad. Alif, waw, dan ya. Yang lainnya berpasangan dia. Alif, waw, dan ya. Nah, ini adalah huruf terpenting dari seluruh huruf hijaiyah. Mereka berdiri di sini. Ya, huruf mad disebut dengan huruf mad. Tanpa mereka tidak ada panjang pendek. Mereka lah sebagai promotor dari huruf-huruf yang ada. Ya, dari mereka lah nanti akan turun tanda-tanda atau nuktoh, bukan nuktoh, afwan, tanda baca ya, alif, fathah, dhammah, dan kasroh yang kita sebut dengan harokat, ya, karena mereka bertiga. Simbol-simbol itu dimulai dari mereka bertiga ini. Nah, sampai sini kita bahas mengenai mad. Maka disebut, kenapa disebut dengan hukum huruf? Kita harus tahu peran dari mereka ini. Pada saat disebutkan mad, maka yang dimaksud adalah huruf yang sebelumnya konsonan, ya, kita katakan misalnya ba, ini yang lainnya kan konsonan Arabiah. Ini yang lainnya semua konsonan nih Pak, ya. Yang huruf vokal hanya alif, waw, dan ya. Huruf konsonan yang diberikan tanda hidup, contohnya ba di sini ya. Kemudian ditambah dengan alif. Alif di sini pasti mati. Ya, huruf mad itu pasti mati. Alif ini pasti mati, waw ini pasti mati, dan ya pun pasti mati. Ya, kondisinya harus mati. Pada saat dia alif, maka dia ditambah dengan fathah ditambah dengan alif, maka dia menjadi 2 harokat panjangnya. Dan ini insya Allah ma'ruf ya. Yang sebelumnya ba, bi, bu, pada saat ditambah dengan alif atau ditambah dengan huruf mad menjadi ba, bi, bu, seperti itu. Ya. Pasangan ini adalah seperti ini. Dan ini insya Allah para hadirin sekalian sudah menguasai. Nah, ini hukum pertama. Hukum pertama dalam hukum huruf adalah mengenai hukum mad. Kemudian kita lihat tanda-tanda ini. Ini adalah berasal dari huruf hijaiyah itu sendiri. Bagaimana dengan tanda sukun, ya, yang disebut dengan hafif. Jadi ini diambil dari kepala kho sebenarnya, yang maksudnya adalah khafif. Ya. Ini diambil dari kepala kho. Sukun maksudnya adalah ya huruf aslinya dia yang di huruf konsonan yang dimatikan. Nah, pada saat kita sudah mengenal mad, terus kita mengenal sukun, terjadilah sebuah masalah pada huruf dengung. Ya, kalau yang lain disukunkan, ini tidak mengapa nih, ya. Seluruh huruf ini disukunkan, ini tidak ada pengaruhnya ya. Apakah dibuat ab, af, ya, sesuai dengan sifat dan makhrajnya sendiri disebutkan. Namun masalah itu muncul pada saat kita menjumpai huruf ini, yang disebut dengan huruf-huruf gun, huruf-huruf gunnah, huruf gunnah. Ya, huruf gunnah ini mau diperhatikan adalah huruf yang membuat hukum paling banyak di dalam Al-Quran ini. Huruf yang membuat hukum paling banyak dalam Al-Quran ini. Afwan, bukan. Ya, karena pada saat dia dimatikan,
dia memiliki hubungan dua makhraj. Kalau misalnya kita katakan huruf ba ini dimatikan, ya, ab, tidak ada makhraj lain karena makhraj ba hanya di sini, hanya di tempat ini. Tapi pada saat ini yang dimatikan, ini memang mati, tapi yang di sini tidak mati, ikhwah. Kan gitu. Atau nun kita matikan. Afwan. Nun di sini kita matikan. Ini memang mati, tapi yang ini tetap hidup. Tidak bisa dimatikan yang ini. Makanya muncullah permasalahan lain. Karena tidak mati dia akan mempengaruhi huruf-huruf yang lain jika disambungkan bacaannya. Nah, seperti itu. Maka hukum kedua di sini adalah hukum dengung, ya, yang menjadi bab utama pada kitabnya Syekh Al-Jamzuri. Ya, dalam judul kitabnya adalah Tuhfatul Atfal. Nah, ini adalah bab yang utama dan pertama pada kajian beliau rahimahullahu taala, hukum nun dan mim mati. Nah, lahirlah di bawah ini namanya izhar, ada iqlab, ada apa namanya, ada ghunnah musyaddadah, nanti ada ikhfa, ya, ada idgham, ya. Itu ada 4 ya, ada 4 ya. Ikhfa, idgham, izhar, iqlab. Larinya ke 4 ini aja dia. Saya ulangi, izhar, idgham, ikhfa, iqlab. 4 saja dia larinya. Kemana larinya hukum nun dan mim mati ini? Lihat, pentingnya di sini hukum, ya, turun dari sebuah ayat ini, sebuah huruf ini, huruf-huruf yang tadi kita sebutkan dimatikan. Nah, itu bermula dari huruf, harus mengenal huruf. Maka dari itu para ulama qurra mengatakan bahwa jika seseorang itu menguasai makhrajul huruf dan sifatul huruf, itu cukup bagi dia untuk mengeluarkan hujah-hujah. Kalau guna musyaddada masuk ke bagian apa itu, Ustaz? Masuk ke Ghunnah musyaddadah, taib, adalah sifat daripada nun dan mim mati ini sendiri. Taib, sifat dari mim mati itu sendiri. Kalau kita mau masukkan ke tambah di sini ya, ghunnah musyaddadah juga boleh. Taib, ghunnah musyaddadah. Ya, ini sifat daripada nun dan mim itu sendiri, karena ghunnah musyaddadah ini tidak mempengaruhi huruf yang lain. Ini yang berpengaruh dengan huruf yang lain. Ghunnah musyaddadah. Taib. Naam. Setelahnya kita mengenal tanda-tanda baca tadi ya, diturunkan dari mad. Habis itu kita kenal dengan hukum apa tadi, harokat ya, dari mad menjadi turun ada harokat. Harokat itu apa saja? Ada tadi sukun ya, termasuk di dalamnya. Kalau harokat fathah, kasroh, dhammah ini sudah tidak perlu diambil pusing ya. Kemudian dari sukun inilah lahir tanwin. Ya, tanwin. Karena ada hubungannya dengan mim dan nun ini. Nah, seperti itu. An, in, un. Nah, turunannya seperti itu dia, Pak. Barulah nanti kita bahas bab yang lain. Apa dia? Hukum-hukum yang lain ada tasydid namanya. Tasydid ini adalah penggabungan daripada dua huruf. Misalnya kita katakan bismillah ya. Nah, ini lafaz jalalah nih ya. Bismillah. Ini maksudnya adalah lafaz lamnya itu ada 2. Seperti itu. Yang satu sukun, yang satu hidup. Bismillah. Ini dia yang dimaksud dengan tasydid. Maka pada saat kita menjumpai 2 huruf yang seperti ini harus ditekan.
Maka karena arti daripada tasdid itu adalah dikasarkan, syadid atau syiddah sama tasdid. Engkau mengkasarkan. Jadi harusnya tadi bismillah. Jadi bismillah ada penekanan. Karena kalau tanpa ada tasdid ini bacanya bismil sama lah. Bismillah. Maka untuk menandakan dia ada dua huruf di situ, kita naikkan naikkan intonasinya. Disebut dengan nabar yang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap huruf yang ada tasdid ini harus dia kasar bunyinya. Harus kasar bunyinya, Pak. Apalagi yang ada tasdid, misalnya contohnya walau do. Kenapa seperti itu? Karena tasdid mempertahankan adanya tasdid itu. Ya. Jadi hukum selanjutnya adalah tasdid. Dan ini mohon untuk difahami benar-benar, karena dari sini nanti kita akan turun kepada yang lain-lainnya. Nanti ada istilah nabar yang besar gitu kan. Penekanan intonasi. Lahirnya gunnah musyaddadah itu karena tasdid ini. Karena tasdid ini. Jadi nun kita katakan an. Pada saat kita tekan an. Kenapa? Karena mustahil untuk menekan makhraj nun ini kecuali kita dengan memanjangkannya. Berbeda dengan makhraj yang lain. Contohnya seperti ba misalnya. Wa fakihatan wa abba. Nah, kita bisa membedakannya gitu. Wa abba ya. Atau dal waruddu ilallah ya, nampak dia kasar, tapi nun gimana cara mengkasarkannya? Ya cara mengkasarkan dengan memanjangkannya, dengan menekannya lebih lama. Makanya minna misalnya gitu, atau wahum min qabl misalnya, contohnya seperti itu sebagai contohnya. Jadi pengkasaran. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini langsung kita gabung tadi ya mengenai penjelasan antara hukum huruf dengan hukum harokat dengan hukum tanda baca akan membuahkan beberapa kesimpulan. Satu, huruf yang pertama dan utama adalah huruf mat yang harus wajib dipelajari bagi seseorang yang ingin meninggalkan lahan jali. Hurufnya apa dia? Alif, waw, dan ya. Naam. Kemudian langsung kita beralih kepada hukum tanda baca. Tanda baca itu ada 3 juga asal muasalnya. Apa dia, Pak? Tanda baca yang awal itu yang usul fathah, kasroh, dan dhammah. Yang asalnya dari 3 huruf ini juga. Kesimpulan kedua. Ya. Kesimpulan ketiga, bertemunya huruf-huruf dengan huruf ini dengan huruf yang lain, itu akan menyebabkan tasdid. Gitu. Akan menyebabkan tasdid. Bertemunya huruf sesama huruf akan menyebabkan tasdid. Nanti tasdid ini berkembang menjadi idgham yang bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Ya, antara huruf dengan huruf ada kesamaan. Dan terakhir tadi adalah mengenai sukun ya. Sukun adalah huruf yang diaslikan dari ini. Dan ini adalah kesimpulan yang sangat mudah yang mana membawakan logika seorang pembaca Quran itu untuk membawakan dirinya kepada hukum-hukum yang lain. Ya, kalau masalah sifat dan makhraj, insya Allah sudah kita bahas tuntas ya Pak ya mengenai susunan ini. Nah, ini lihat nih susunan yang tadi Ana sedikit oret-oret ya. Ini adalah huruf yang tersembunyi ya, yang disebut dengan huruf mad. Ana double di sini dengan tulisan yang lebih transparan. Ya. Adapun yang lainnya ini adalah huruf-huruf yang 29. Baik. Onam, Ana lupa satu lagi mengenai mat
ya, mengenai mat, karena kita pada pertemuan yang telah berlalu saat itu memulai dengan hukum mat ya, kalau Anda tidak salah. Mat itu dikarenakan huruf hamzah. Nah, jadi ini huruf terpenting kedua setelah huruf mat ya. Ini kan huruf mat ya, Pak. Huruf terpenting kedua setelah itu adalah huruf hamzah. Yang mana hamzah ini sebenarnya adalah bagian dari alif. Nah, ini hamzah ini sebenarnya bagian dari alif. Bedanya apa? Alif itu tidak ada harokat sama sekali. Tidak akan pernah alif itu berharokat. Makanya alif itu dibuat di awal pasti alif seperti ini. Alif ini tidak akan pernah ada harokatnya, Pak. Nah, itu salah satu indikasi kita kalau ingin tahu hukum mat wajib atau mat jaiz. Lihat aja di depan ini Ar-Rahman misalnya. Nah, ini nggak mungkin ada harokatnya gini. Hamzah enggak. Alif dia mati, dimatikan sendiri. Ya. Hamzah yang ada harokatnya, bisa berharokatnya. Karena alif ini adalah huruf mat. Makanya sebagian ulama ya atau ulama khot menulis alif itu dengan hamzah. Nah, kalau ingin baca alif. Karena kalau alif saja dibuat seperti ini maksudnya adalah alif mat, alif yang mati. Gitu. Kalau Quran Indonesia gimana Ustadz? Itu kita bingung kan. Iya. Nah, itu sebenarnya adalah ijtihad ya untuk membantu. Jadi nanti kan kita akan bahas mengenai histori Quran, Pak. Sebenarnya hakikat dari ini sebenarnya adalah untuk mempermudah orang membaca. Jadi tidak masalah di dalam penamaan misalnya Ar-Rahman dibuat seperti ini ya. Ar-Rahman. Namun kalau kita ingin mengetahui ilmunya, maka ini tidak sepantasnya tidak ditulis agar orang nanti jelas bahwa alif ini adalah huruf yang tidak berharokat. Jadi dengan cara membuat aja seperti ini. Nah, ini kan salah satu kiat juga ini untuk menolong orang-orang cara membacanya. Oh, kok ada tanda ini ada, berarti ini huruf dianggap hidup. Apa ini harokatnya? Oh, rupanya ini adalah hamzah wasol, hamzah yang diwasolkan. Karena sebelumnya kan kalau ditulis hamzah seperti ini, kan gitu, Ar-Rahman. Tapi hamzahnya diganti dengan short, makanya jadi hamzah wasol namanya. Ini hamzah juga namanya ini, Pak. Nah, ini ijtihad ahli khot. Baik. Nah, ini kenapa anak katakan hamzah huruf kedua terpenting dalam huruf hijaiyah yang dia adalah bagian alif, karena hamzah inilah akan turun mat, ya kan? Mat arid mat apa namanya? Mat jaiz munfasil, mat lazim ada juga ya. Karena hamzah ada naber, ada mat wajib muttasil ya dan sebagainya. Pokoknya yang mat lah ya. Itu adalah karena hamzah. Yang mana penyebutannya memutus. Jadi hamzah ini kalau kondisinya di sini itu pas dia di daerah pita suara A, H. Jadi mustahil bagi seseorang misalnya ingin membaca karena kan kaidah kita saat itu kita katakan kita nggak boleh baca dengan putus-putus ya Pak. Ya, kami katakan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu kan? Nggak boleh dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terputus. Harus disambung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimana kalau ada hamzah? Nggak mungkin, pasti terputus. Contohnya, amma yatasaalun. Pasti putus dia. Kita sambung. Coba-coba kita punya kiat untuk menyambung. Amma yatasaalun. Berat juga, pasti terputus. Nah, karena keterputusan inilah salah satu hikmah atau ini sebab dipanjangkannya huruf mat yang bertemu dengan hamzah, keterputusan itu. Adapun yang selebihnya tidak boleh. Sekalipun huruf itu sulit. Istilahnya apa ya? Huruf-huruf yang sulit itu contohnya ghain atau lam ya. Ataupun di sini ada juga tha. Nah, ini juga termasuk huruf yang sulit. Karena
belum dapati contohnya, karena lupa, afwan. Nah, nanti kita akan jumpai pada saat ditalaki, insya Allah Taala akan kita singgung juga keterputusan ini, insya Allah Taala. Baik, nah, ini adalah penjelasan daripada hukum-hukum huruf dan hukum tanda baca, ya, yang disebut dengan hukum asli, ya, ini hukum asal daripada hukum-hukum huruf dan hukum tanda baca ini. Nah, insya Allah Taala di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum wakaf dan ibtida. Sekaligus nanti anak akan menurunkan hukum yang far'iyah. Hukum yang tanda baca yang far'iyah itu seperti imalah, kan far'iyah tuh. Imalah tidak ada tidak sering. Nah, ini ada dibuat-buat, ya, supaya untuk orang membacanya sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Ada tashil juga seperti ini, sama aja dia. Tashil, ya. Baru ada juga sifar, ya, atau tanda bulat, ya, bulat yang sempurna atau bulat yang lonjong. Nah, ini sifar, nah, ini tanda baca turunan yang diperlukan juga, tapi ini tidak kita masukkan ke sini karena takut membingungkan. Ini kita masukkan ke dalam mugharibah nanti, di dalam mugharibah. Nah, ini yang asalnya dulu, Pak, ya. Semua hukum berasal dari sini. Nah, jadi kalau kita katakan hukum-hukum tajwid itu berasal dari makhraj dan sifat, begitu juga dengan istilah-istilah tajwid turun dikarenakan hukum huruf dan tanda baca. Baik. Menguasai dua ini, insya Allah Ta'ala fakih di dalam ilmu tahsin. Baik, materi yang disampaikan untuk hari ini adalah ini saja. Kita buka pertanyaan bagi para penanya. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit nun mati sama tanwin. Naam. Tanwin itu kan kayak an, in, un, itu asalnya kenapa asal tanwin itu apa itu, Ustaz ya? Thaib, Masya Allah, ini apa ya? Thaib, jazakallah khair. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat mendalam, ya. Ini asal muasal tanwin ini, ya, ini menurut pengetahuan kami dan ilmu yang kami miliki, tanwin ini untuk menandakan isim dalam bahasa Arab. Isim. Itu kenapa setiap huruf hijaiyah ini, kalau orang Arab nyebutnya bukan alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, tidak. Orang Arab nyebutnya ini alifun, baun, taun, saun, jimun, haun, khaun, dalun, zalun, raun, zayun, sinun, shinun, sodun, bodun, taun, dhaun, ainun, ghainun, faun, qafun, kafun, lamun, mimun, nun, mimum, nunun, ya, nunun, wawun, haun, hamzah, ya, hamzah ini hamzaun, ya kan, hamzatun, afwan, hamzatun. Dan terakhir adalah yaun. Lihat, kalau setiap perkara yang sudah dinamakan oleh orang Arab pasti ujung-ujungnya itu adalah tanwin. Itu. Nah, ini peraturannya seperti itu, Pak Opung. Jadi kenapa kok ada yang nggak pakai tanwin? Nah, nanti kita insya Allah akan belajar bahasa Arab, ya. Ada juga nama-nama yang nggak pakai tanwin kalau dia sudah dikasih alif lam, contohnya. Misalnya kita katakan kitabun, kan sering ini, ya. Kitabun uhkimat ayatuhu, dalam surat misalnya seperti itu. Kitabun. Tapi kalau kita kasih dia alif lam, nah ini jadi, ya, al-kitabu. Afwan, salah. Al-kitabu. Nah, susunannya sama. Cuman alif lam ini akan menghilangkan tanwin ini. Nah, jadi sudah berangkat dia dari nama yang aslinya, dia berubah nama. Ada kepentingan tertentu. Nah, jadi kalau disebut dengan
ini apa namanya? Ini adalah nama asal. Berarti ingat yang ada an, in, un itu pasti nama asal. Kenapa kita katakan nih alifun, baun, taun? Kenapa nggak bisa alifin? Bisa. Kalau anak katakan tambah dengan fi alifin, fi babin, fi tain, fi thain, gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti hubungan dengan bahasa Arab, namun tidak mengapa ditanyakan dari awal sini karena nanti akan membantu kita juga untuk pada saat proses penyampaian bahasa nanti. Pokoknya yang ada un itu pasti nama, kata nama, pasti adalah kata nama, ya, atau disebut dengan nama isim. Sedangkan perbuatan atau fiil, ya, kata kerja, verb itu tidak memakai un sama sekali. Tidak ada un-unnya. Itu Thaib. Barakallahu fiik Opung. Mungkin itu Ya, dulu untuk terima kasih penyampaian. Ustaz. Ya. Afwan. Kalau ingin menanyakan seputar asal muasal tanwin dan ini tidak bisa dijawab dengan hukum tajwid gitu, harus dengan bahasa Arab. Baik. Ada pertanyaan lain dari Termasuk cara nulis tanwinnya ya Ustadz, kan ada yang berbaris, ada yang sejajar gitu ya. kalau itu sudah masuk kepada turunan, ya, tidak ada kepentingan bahasa Arab di dalam hal tersebut. Itu hanya untuk memudahkan. Contohnya misalnya ada ikhfa, ya. Nah, kembali lagi. Contohnya kita masuk ke dalam, itu adalah sebuah maslahat, ya, yang dibuat oleh ulama. Misalnya kita katakan antum wama ya antum. Nah, di sini ada ikhfa. Afwan, bukan, ya. Ayatun muhkamat. Ada contoh kira-kira Pak? Afwan, ada rupa di sini contohnya. Ya, tolong bilang. Ada yang punya contoh mungkin, Bapak-bapak sekalian? Oh, ini Ustadz, Arabian, hukman Arabian itu di surat Ar-Ra'du ayat 37. Baik. Ada hukman Arabian yang man Hukman ini sejajar. tanwinnya sejajar. Kalau yang Arabiannya dia ada bergeser gitu. Berarti Arabian hukmannya ada alif, Ustaz. Oh, naam. Hukmannya ada alif, ya. Ya. Hukman Arabian. Iya. Nah, ini Yannya juga ada alif, ya-nya. Arabi. Seperti ini? Iya. Pakai Ada alif, ya. Alif. Namun di sini bergeser seperti ini. Iya, gitu. Nah, pasti di sini ada huruf ikhfa atau idgham. Huruf setelahnya apa, Pak? Wala init taba'ta. Wow, Wala kan? au. Nah, ini berarti masuk idgham deh, kan? Hukman Arabiyyan wala init, pasti gitu dia. Sedangkan kalau dia dibaca sejajar gini, tidak ada hubung kait dengan ini. Dia putus. Sudah putus sampai sini aja secara hukum huruf tadi. Nah, ini kita bahas hukum huruf ya Pak ya, bukan apa namanya, bukan mubtada dan khobar atau bukan sintaksis bahasa. Tapi terputus, sudah tidak ada hubung kaitnya lagi. Tapi pada saat dibuat seperti ini, bengkok dia, tanwin yang bengkok, pasti ada penyebabnya. Ternyata di sini penyebabnya.
Ya. Wala init taba'ta. Ya. Hukman arabiyyau. Ya, ini menyebabkan dia berdengung. Jadi orang sudah awas. Nah, ini adalah maslahat dibuat oleh para ulama. Maslahat ya. Maslahat ya. Yang terutama dari Syekh Usman Toha yang membuat kaidah ini agar memudahkan. Ya, daripada dia nanti bikin ancang-ancang misalnya ada mim gitu kan, ada nun, atau di dalam Quran tajwid dibedakan warnanya, lebih mudah seperti ini saja, seperti itu. Nah, Makasih Ustadz. afwan. Baik, ada lagi pertanyaan dari peserta yang lain? Sebelum kita Afwan lanjut. Ustadz, Baik, bagus. yang melanjutkan Pak Sultoni tadi, kalau tanwinnya sejajar bacanya gimana Ustadz? Sama apa tidak? Kalau tanwinnya sejajar, berarti itu tidak ada ikhfa atau idgham, tidak ada hubung kait dengan yang Huruf selanjutnya. berikutnya ya. Huruf berikutnya. Nah, betul. Sebentar Anda contohkan. Kalau yang seperti tadi itu tidak mungkin dibuat tidak sejajar kalau dalam mushaf Utsmani. Karena kalau seperti ini dibuat sejajar, maka bunyinya nanti menjadi hukman arabiyan wala init taba. Mereka terputus. Harusnya kan ini kan ada kaitan. Hukman kalau dibuat lurus seperti ini jadi hukman arabiyan. Nah, nggak boleh. Harus arabiyan, tapi tidak sejajar ya. Nah, tapi ini bukan penyebab. Nah, ini mohon diingat, ini bukan penyebab. Ini adalah maslahat diperbantukan untuk mendapati ini, seperti itu. Sama seperti iklab ya, min ba'di, ya kan seperti ini ya, min ba'di. Nah, ini kenapa huruf sukun diganti dengan mim? Supaya orang pada saat membaca ada ancang-ancang untuk hal tersebut. Min ba'di, kalau enggak nanti orang min ba'di yang enggak mengerti baca seperti itu, dibuatlah seperti itu. Ya. Baik. Ya, syukran Ustaz. Afwan, bagus. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan surat Talaki, surat Al-Balad ya Pak. Kalau Anda tidak salah. Al-Balad. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan nanti boleh di Japri atau di grup. Kemudian kita melanjut kepada sesi kita yang selanjutnya insya Allah. Talaki Quran Suratul Balad. Baik, serahkan kepada Pak Ketua. Masih di unmute dulu Pak Uda. Mau ditampilkan apa baca langsung ya Ustaz? Apa Ustaz ya? Boleh. Kita baca batasin Pak ya satu orang satu. Udah minggu lalu. Udah ya. Oh, taib. Satu orang ini satu apa? Satu surat ini sekarang. Satu surat taib. Itu adalah peraturan pada saat tahsin pemula ya. Namun kalau tahsin yang lanjutan membacanya itu dia yang pertama orang kita berikan kesempatan satu orang baca satu surat atau setengah surat gitu kan. Kemudian yang lain tetap satu surat, satu ayat agar kita bisa koreksi jauh lebih mendalam seperti itu Pak Ketua. Baik. Jadi kesempatan baca satu surat ini dipergilirkan atau setengah surat. Satu orang satu surat. Satu orang satu surat. Nah, yang lainnya per ayat satu ayat saja. 5 ayat kita atau gimana? Nah, satu ayat aja Pak Ketua untuk kita bahas ininya kefahaman hukum-hukumnya. Baik. Baik, kalau begitu silakan. Satu surat Pak Sultoni ya. Satu surat bisa sanggup? Insya Allah. Sangguplah, udah belajar nih seminggu. Baik. Jadi untuk yang lainnya boleh ini ya ikut menyimak dan memberikan pendapat jika ada hal yang sama-sama saudara kita ini baca.
Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد Baik, lahan jali. ووالد وما ولد Masih. ووالد وما ولد. Baik, sebentar. Kesalahannya kira-kira pada apa, Pak? Walada ya, walad, wanya. Kalau perkara dengung Oh dan iya iya iya. toib. Kalau Dalil. jali ini biasa hubungan dengan mat ini. Kalau Anda bilang jali dengan mat, ya, toib. Wa walidi wa ma walad. Ahsan, mumtaz, toib. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Toib, sebentar Pak Sultoni, untuk bisa kita membuat lam tidak terputus. Laqad khalaqnal gitu. Jadi seperti itu. Jangan sampai terputus. Terputusnya karena ada hamzah aja. Khalaqnal insan. Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik. Pada saat kita tidak memutuskan, ini baru timbul masalah baru. Masalah barunya apa tuh? Biasanya suka terpantul. Laqad khalaqnal insana. Ini dihindari juga. Jadi ambil pertengahan. Nah, di sini kita baru mulai mengenal bagaimana sifat tawasud tadi harus dijaga. Khalaqnal Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ahsan. Baik. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Jali. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Sekali lagi. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ahsan, mumtaz. Yaqulu ahlaktu malan lubadah. Jali. Yaqulu ahlaktu malan lubadah. Ahsan. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. Jali. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالمرحمة. Ulaika ashabul maimanah.
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة Baik. عليهم نار صدى Ahsan. Baik. صدق Barakallahu fiik. الله العظيم. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Iya, Pak Sultani, bacaan sudah sangat bagus, makhraj dan sifat sudah sangat kuat. Nasihatnya adalah tetap pertahankan masalah mat ini. Sangat disayangkan jika mat ini ketinggalan, terutama pada kalimat-kalimat yang masyhur seperti summa. Itu tidak pernah ada summa, tidak. Summa pasti pendek. Summa baru yang lain-lainnya ya. V tadi dipanjangkan, afwan. Seperti apa tadi kesalahannya? Wawa. Wawa ya, toib. Wawa lidiu ya. Nah, jadi mohon lebih teliti lagi di dalam membaca ya. Adapun makhraj dan sifat ini alhamdulillah sudah kuat sekali ya. Sayang kalau kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Nah, yang wajibnya ini justru gunnah musyaddadah. Afwan, mat ya, masalah mat. Baik. Barakallahu fiik Pak Sultani. Terima kasih Ustaz. Baik. Jamaah, karena ini ayatnya pendek, jadi kita mungkin berikan kesempatan 2 ayat ya, mungkin bisa ya Pak. 2 ayat, satu orang 2 ayat saja untuk kita perhatikan. Kecuali Pak Sultani berarti sudah selesai gilirannya ya, insyaallah. Ya. Nah, baru terakhir nanti kita akan sebutkan kesalahan-kesalahan yang umum untuk diulangi bersama-sama. Baik, untuk gilirannya anak kita minta bantuan kepada Pak Ketua. Udah nampak tuh kan? Masya Allah. 2 ayat, Pung. 2 ayat ya, Opung. Baik. Unmute. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Baik, ada perbaikan pada qaf yang yang dikol-kolahkan. La Uqo. La uqsimu bihadzal balad. Baik. Sebelumnya qaf di sini harus dikol-kolah sugro. Jadi tidak boleh mentok kepada hamzah. Uqsimu tidak, tapi uqsimu. Tidak ada jeda ya Pak. Uqsimu bukan uqsimu. Ya, tapi uqsimu. Baik. Uqsimu. Ya, munya pendek ya. Uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Ahsan. Barakallahu fiik. Wa anta hillum bihadzal balad. Baik. Alif jangan ditebalkan. Wa an ya tipis. Wa anta hillum bihadzal balad. Baik. Untuk penggunaan iklab yang itbaq ya, kita menggunakan itbaq di sini kan. Wa anta hillum, bisa dibuat transisinya sedikit lebih lama Pak. Wa anta hillum Nah, itu dia. Kalau dia masuk ke lum itu seakan-akan ada mim tasdid. Oh. Kita buat transisi lebih halus. Wa anta hillum seperti itu. Wa anta hillum bihadzal balad. Ahsan. Barakallahu fiik Opung, Masya Allah.
Ya, sama seperti Pak Sultoni untuk mengenai makhraj sudah kuat dan sifatnya juga alhamdulillah. Untuk opung mengenai kolkolah yang sugro. Ya, kolkolah yang sugro. Kolkolah sugro tidak bisa ada hamzahnya. Tapi tadi yang kubronya sudah baik, alhamdulillah. Hadzal balad. Hadzal balad. Nah, itu bagus ya. Oke. Baik. Barakallahu fiik, Opung. Baik, Oke. peserta yang selanjutnya Pak Rama ya. Sama. Masya Allah, langsung masuk ke screen. Sudah keluar ya? Ya, Suara sudah jelas. sudah Ya, jelas. Merdu suaranya. Masya Allah. mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana Wawalidiu. Wawalidiu. Oh, iya. Walidiu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsan. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ahsan. Baik. Untuk laqad sekalipun dia tadi terdengar tidak begitu kuat, namun kalau ketentuan kolkolah yang kubro ini, dia seakan-akan dalnya ini menyatu saja dengan kho yang ada di mushaf itu, Pak. Jadi laqad khalaq, laqad kho, laqad kho, qad kho, qad kho, tidak dipisah. Laqad khalaq tidak. Laqad kho gitu, langsung masuk. Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik. Begitu juga dengan qaf. Ya, qaf yang di situ sudah masuk ke dalam kolkolah yang sugro juga, ya. Laqad khalaqonal. Jadi laqad khalaqonal. Dia tidak dimatikan khalaqnal, tapi khalaqonal. Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ahsan, mumtaz. Parah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, tidak ada lanjari, namun mengenai qalqalah ini mesti diperhatikan, dan ini adalah salah satu keindahan daripada bacaan Quran ya. Kalau tadi kita bahas pada hukum huruf, tidak banyak pengaruh mengenai huruf yang disukunkan, namun karena sifat menjadi pengaruh. Kenapa? Sifat itu membawakan kepada qalqalah tadi. Baik, barakallahu fiik Pak Rama. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Terima kasih, Ustaz. Bagus. Baik. Ahlan wa sahlan Pak Agus. Tafadhol. Alhamdulillah, Ustaz. Bagus. 56. Ayat 56 ya Pak Agus. Baik. 56 ya. 56. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ayat 5. Ayah sabu. Afwan, Ustaz. Ayahsabu alla Astaghfirullahaladzim. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ulangi. Lam ikhfanya idgham bi gunnahnya agak ditahan lebih lama lagi. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Poib. Sebentar kita akan membahas mengenai nun yang ada pada setelah hamzah ini. Ini kedudukannya adalah
idgham apa namanya? Ya idgham bighairi Bila gunnah atau guna. iya Bila bila guna. gunnah. Ya bighairi Bila gunnah atau guna, bila bila gunnah. guna. Kalau sudah bila gunnah, tidak ada hak dia untuk menahan huruf-huruf yang lain, dia akan masuk. Nah, maksudnya idgham bila gunnah itu masuk ke huruf setelahnya. Jadi tidak ada kiat untuk menahan lagi. Dia nggak punya hak lagi. Ayah sabu alai tidak ditahan, alai tidak. Gitu. Setiap idgham bila gunnah seperti itu. Karena idgham itu maksudnya adalah memasukkan. Jadi kalau udah masuk ke hukum idgham itu huruf udah nggak dianggap lagi sama dia. Contohnya misalnya alam nakhluqkum. Ya harusnya kan nakhluqakum. Dibuat menjadi idgham biguna. Alam nakhluqkum. Masuk dia langsung. Huruf yang sebelumnya tidak ada dianggap lagi. Nah, ini juga seperti itu. Nun udah dianggap sirna dari sini. Ayah sabu alai. Ya, pada saat lainnya baru alai seperti itu. Ya, Ustaz. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Baik, ulang sekali lagi. Pertahankan panjang dengungnya. Lai. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Ahsan. Masya Allah, Masya Allah. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ini salah satu contoh qaf yang paling benar nih, ikhwah. Ya seperti yang Pak Agus sebutkan. Yaqulu. Yaqulu ya, bukan yaqulu. Ya kebanyakan yang Ana dapat itu membaca yaqulu, yaqulu, qul ya ayyuhal yaqulu. Tapi yang benar adalah seperti barusan. Yaqulu. Barakallahu fiik Pak Agus. Jazakallahu khair. Syukran, Ustaz. Afwan. Baik, pada peserta selanjutnya Pak Khairul. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam. Baik. Tafadhol Pak. Iqra'ul Quran. Ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayah. Ayah sabu alam yarahu ahad. Baik, ulang lagi. Ayah sabu alam yarahu ahad. Baik. Kita berbagi sedikit Pak Khairul. Ada di sini huruf-huruf yang tidak perlu dipanjangkan, maka jangan dipanjangkan. Ya, dia bukan kayak apa namanya syair ya. Kalau syair itu kadang untuk mempertahankan intonasi kita boleh panjang-panjangin huruf sedikit, gitu kan. Tapi kalau di Quran tidak boleh. Ya, kalau tidak panjang, tidak panjang, panjang, panjang. Ya, ya di sini bu pendek. Ya. Ayah sabu alam langsung. Ayah sabu alam yarahu. Baik. Bunya pendek saja. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ahsan. Nah di sini Bapak lihat dipakai mushaf Madinah atau mushaf Depak Pak Khairul? Mushaf Madinah. Madinah, alhamdulillah. Mushaf Madinah berarti di situ ada waw kecil ya. Ya. Waw kecil yang di atasnya ada tanda mat, tanda pedang gitu. Ya, itu dibaca agak panjang, 4 harokat. Ya, boleh dibaca 4 harokat. Jadi ayah sabu alam yarahu ahada. Punya panjang. Yang kecil banget. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ahsan, Masya Allah. Kol-kolanya sudah baik itu Pak ya. Ahad. Alhamdulillah, lanjut ke ayat selanjutnya. Alam naj'allahu ainain. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fiik, Bapak Khairul. Masya Allah. Jadi yang koreksinya mohon diperhatikan tadi mengenai ayah sabu ya. Bunya itu
haruslah dia pendek. Berbeda kalau mungkin kalau bahasa Indonesia ada huruf-huruf vokal yang kita panjangkan sedikit untuk menekan arti, boleh-boleh aja. Tapi kalau di Arab tidak boleh. Nggak tahu kalau Belanda gimana Pak Khairul. Jazakallah khair Pak Khairul. Ya, terima kasih Ustaz. Sama Pak. Ana Ustaz ya. Masya Allah. Pak Ketua, habiskanlah ini berarti. Oh ya enggak lah, kita ini kan mau di Masya. koreksi. Tuliskan, mestinya kan udah semua nih. Biar kami nyimak pula kami. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Insyaallah, insyaallah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walisanan wa syafatain. Wahadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah. Baik, hamas pada fa. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Au miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Baik, ro tafkim marhamah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Baik. Ulaika ashabul maimanah. Baik. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jauh lebih tenang ya Pak Ketua sekarang ya. Alhamdulillah ya. Dengan suara Al-Jauf yang sudah mulai sempurna nih. Barakallahu Mumtaz. fiik. Mumtaz nih Al-Jaufnya nih. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. kalau binazor gini kayaknya lebih bagus kita bacanya pelan-pelan aja. Karena kita membaca kan. Baik, Artinya, baik. ya melatih juga lah. Baik, Masya Allah. Ustadz mau nanya dong, Ustadz. Baik, tafadhol Pak Sultani. Itu yang ainain itu kan madlin ya? Atau Naam. mad arid li sukun? Ya, khilafiyah. Kalau di halakoh kita putuskan kemarin madlin ya. Madlin ya? Madlin, Ainain, najdain. Nah, Itu 4 harokat ya? 4 harokat. Harusnya 4 harokat. Baik. Najdain, ainain. Jadi 4 harokat. Ya, saya hitung soalnya Pak Ketua kayaknya 4 harokat ya. Naam. Ya, Tadi. ainain ya. Baik. Itu masuk ke dalam madlin ya kalau di kita ya. Ya. Kita sepakati madlin dan Syekh kami juga mengatakan ini madlin. Baik. Barakallahu fikum ajmain. Bapak-bapak sekalian, untuk di surat ini ya, ini yang perlu diperhatikan adalah pada qalqalah dan pada madlinnya, ya, seperti Pak Sultani bilang, ya, dikatakan. Jadi penggabungan qalqalah di sini tadi masih ada yang mencampur baurkan antara yang subro dengan kubro, kubro dengan subro. Ini seyogyanya para pembaca Quran bisa memisahkan hal ini. Contohnya pada ayat keempat, mungkin bisa diperhatikan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, lihat, tidak semua qalqalah kita samakan di sini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Secara jenis qalqalah dibagi 2.
Yang pertama qaf dengan dal dengan qaf di sini ya. Ini menjadi qalqalah sugro. Yang terakhir adalah qalqalah kubro. Nah, qalqalah sugro di sini ya laqad khalaqnal mungkin ya. Qalqalah sugro di sini pun berbeda menjadi dua. Ya, dua tingkat bacaan. Yang pertama qalqalah dengan secara tarkik, yang kedua qalqalah dengan tafkim. Nah, ini beda dia. Kalau yang tarkik dibaca dengan laqad khalaqa. Yang kedua dengan o. Bukan dengan lagi. Laqad khalaqnal, tidak. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, gitu. Setiap huruf yang memiliki sifat isti'la, maka dia harus dikolkolahkan dengan cara isti'la pula. Tidak bisa dengan cara istifal. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik, untuk ayat ini kita minta gilirkan setiap peserta membedakan 3 bentuk kolkolah di sini. Yang pertama kolkolah sugro, ya dal dengan istifal, ya. Yang kedua kolkolah sugro dengan istifal atau isti'la, yang qaf di sini. Istifal. Istifal atau isti'la. Khalaqonal isti'la. Isti'la ya. Dan yang terakhir dengan istifal tapi dia kubro. Fi kabad. Jadi kalau anak katakan qalqalah istifal atau isti'la, istifalnya isti'la o. Ya, seperti itu. Baik. Tafadhol. Pak Sultan dulu ya. Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ahsan. Baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Opung. Opung, unmute Opung. Unmute Pung. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik. Qafnya masih terasa ada sedikit aja ya, sedikit aja dia kubronya. Lebih dilancarkan lagi, maksudnya dilangsungkan lagi. Khalaqonal. Antara qaf dengan nun itu tetangga, hanya dibedakan tembok aja, tidak ada jarak lagi. Khalaqonal. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Boleh diulangi, Opung? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Bentar, ada sedikit awas pada kita melakukan qalqalah kubro, jangan pula sampai ke qalqalah akbar. Ya. Fi kabad. Nah, ini terlalu besar. Fi kabad. Baik. Hasan, Opung sudah Hasan. Baik. Selanjutnya, Pak Agus. Fi kabad. Unmute, Pak. Bukan saya, Pak. Agus di unmute. Oh iya, Pak. Ya udah Pak Agus dulu deh. Ya. Oh. Laqad khalaqnal insana fi kabad. ahsan, untuk qalqalah ahsan, Pak. Ada koreksi mengenai lam, jangan terburu-buru. Laqad khalaqnal habiskan saja sifat tawasudnya. Khalaqnal kalau dia dibuat raum nanti jadi khalaqnal nah itu tidak. Khalaqnal Laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik, diperpanjang sedikit lagi Pak Gus. Khalaqnal ditahan nal. Nah, bersabar saja dengan lam tersebut karena memang dia panjang nggak apa-apa.
Nal Yes. in. Baik. Ulangi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Mumtaz. Seperti itu, bagus. Masya Allah. Jadi setiap huruf yang tawasud. Huruf-huruf tawasud itu apa aja ya? Lin Umar ya. Lin Umar. 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 Nah, ini harus tenang. Nanti anak mau ngambil contoh nih satu setelah ini kalau ada waktu sedikit mengenai huruf tawasud. Kalau kita baca terburu-buru jadi susah. Insya Allah nanti setelah kita habis bacaan ini. Selanjutnya, Syukran Ustaz. Rama. Afwan. Saya ya. Iya, Pak Rama. A'udzubillahiminasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ahsan, mumtaz ini Pak. Masya Allah, Masya Allah. Pak Rama Mumtaz, paten. mumtaz. Pak Khairul. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ahsan, Pak Khairul. Ahsan. Jahit, jahit. Alhamdulillah. Nah ya. Baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ahsan, Masya Allah. Barakallahu fikum ajmain. Alhamdulillah. Satu lagi adalah ayat alam naj'al lahu ainain. Ya, dibaca dengan madlin. Ya. Ainain. Jangan terkecoh dengan membacanya ainain, ainain, tapi dipanjangkan. Ainain seperti itu. Baik. Ayat ke-8 silahkan dibaca digilir. Pak Sultoni. Baik. Alam naj'al lahu ainain. Mumtaz. Murtafi'. Opung. Unmute. Siap-siap Pak Rama. Yap. Alam naj'al lahu ainain. Ahsan. Pak Rama. Mumtaz, mumtaz. Alam naj'al lahu ainain. Baik, jangan terkecoh di sini masih ada kol-kolah ya. Alam naj'al, naj'al. Jangan dibuat kubro juga. Naj'al. 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 Baik, lanjut. Diulangi Pak. Alam naj'al lahu ainain. Mumtaz, Murtafi. Alhamdulillah. Baik, lanjutnya. Bagus. Unmute. Alam naj'al. Unmute. Unmute. Ya. Alam naj'al lahu ainain. Mumtaz, Murtafi. Baik. Pak Khairul. Alam naj'al lahu ainain. Baik, Pak Khairul, jimnya boleh dites untuk sama seperti tadi ya, statusnya adalah kol-kolah sugro. Alam naj'al, ja'al, naj'al. Ya. Alam naj'al lahu ainain. Ahsan, jahit. Baik, barakallahu fiik. Lanjutnya. Alam naj'al lahu ainain. Mumtaz, Murtafi. Baik, barakallahu fikum ajmain. Itu adalah dua ayat yang tadi kami simak perlu ditingkatkan untuk umumnya secara general para jemaah sekalian. Baik, Anda minta bantuan untuk Pak Ketua, mungkin boleh buka suratul Kahfi. Oh, Surat baik. Kahfi di lembar kedua terakhir. Ini ingin membahas mengenai pentingnya huruf-huruf tawasud yang tadi telah dikoreksi seperti Pak Sultoni tadi dan Pak Agus untuk lam ya. Tidak hanya lam saja, ada ain. Kita lihat di sini summa atba'a sababa, ada ini bukan surat Al-Kahfi lembaran terakhir. Lembaran terakhir ini. Mundur lagi. Lembaran kedua terakhir. Ada summa atba'a sababa hatta idza matali'ash syamsi.
matali'is syams. Nah, ini ayat ke-90. Nah, ini berdua berkumpul, lihat ayat ke-90 ada di situ tatlu'u ala. Ada nampak di situ ya? Tatlu'u ala. Ini kalau dibaca tanpa tawasud ini paling berat. Tatlu'u ala. Ini susah. Berjumpa ain dengan ain. Hatta idza balagha matali'is syamsi wajadaha tatlu'u ala. Harus dijaga tawasud. Kalau enggak akan keberatan. Coba kita boleh coba para peserta untuk membaca ini. Tatlu'u ala. Coba. Ya. Hanya baca tatlu'u ala. Tatlu'u ala. Baik. Fadhol, kita coba baca Sultani. Tatlu'u ala. Baik. Lanjut ya. Hasan. Tatlu'u ala. Oh, tatlu'u ala. Baik, itu masuk kedua harokat. Tatlu'u ala. Tatlu'u ala. Tatlu'u ala. Ahsan. Baik, selanjutnya. Parama. Tatlu'u ala. Baik. Bagus. Lanjut. Tatlu'u. Unmut. Tatlu'u ala. Ahsan. Pak Khairul. Khairun. Tatlu'u ala. Ahsan. Tatlu'u ala. Baik. Ahsan. Tatlu'u ala. Ahsan. Mumtaz. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Nah, ini adalah salah satu Tatlu'u ala. deretan huruf-huruf tawassud yang jika dia tidak ditawasudkan itu maka akan menyulitkan ya, terutama apalagi mereka berbeda harokat, yang satu dia fathah atau dhammah gitu ya, atau dia yang satu kasroh, yang satu juga fathah. Nah, ini cukup menyulitkan pada saat kita tidak menguasai bahwa ini adalah huruf yang tawassud yang boleh berlama-lama kita di situ. Nah, seperti halnya tadi alif lam. Karena kita merasa pada saat disukunkan lam ini kita terburu-buru karena mengambil porsi satu harokat kan. Jadi ke sana terburu-buru. Nah, ini tidak perlu karena kita diberi kelapangan untuk berlapang-lapang di sini. Nah, jadi nggak perlu kita terburu-buru. Ya. Alhamdulillah. Jangan baca alhamdulillah, tidak. Nikmati saja. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Ada beberapa orang yang bacanya gini Ustaz nih. Tatlu'u ala. Dibaca dengan dua harokat. Tatlu'u ala. Oh, Masya Allah. Tidak dibaca kol-kolah seperti itu. Iya, saya pernah dengar juga orang baca gitu. Tapi sebenarnya ini sugro ya. Tatlu'u ala gitu ya. Harusnya sugro dia. Ya. Bukan dibaca tautlu'u, bukan dibaca tautlu'u, tapi tatlu'u, tatlu'u ala. Jadi ini diuji kita punya makhraj ain nih. Tatlu'u ala. Mengucapkan ain dua kali. Tapi dengan harokat yang berbeda. Nah, ini tatlu'u ala. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Nah, itu adalah gambaran daripada pentingnya kita mengenal huruf tawassud. Ini sebenarnya Anda lebih senang bersahabat dengan huruf tawassud ini, ikhwah. Karena apa? Karena diberi kelonggaran yang banyak gitu. Nun. Ada berapa ketukan kita berarti ya? Kira-kira setengah apa satu ya? Naam, bisa dikatakan setengah lah boleh. Setengah ya. Nggak sampai dua ya, Ustaz. Ditambah, harusnya kan satu harokat ya, ditambah setengah lagi harokat gitu untuk berlapang-lapang sedikit. Nah, tapi bukan berarti kita katakan ini 1,5 harokat ya Pak. Ini bawaan sifat dia yang tawassud. Baik, ikhwah sekalian, aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.
Wa iyyakum ya jamaah. Jazakallahu Allahumma khair. barik lakum Saya, ya jamaah. saya jadi ingat ada satu surat nih mengenai tawasud. Benar nih, masalah tawasud ini membuat kita tidak terburu-buru membaca. Saya boleh satu nih surat, sebenarnya waktu itu saya agak-agak ini juga tuh ininya nih. Contohnya di ini nih. Di Al-Muzammil ya Ustaz ya, ayat 6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu itu. Soalnya di situ semuanya nggak ada yang matobi'i. Jadi inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Jadi untuk memperbaiki, karena macam buru-buru di depannya. Itu tidak ada matobi'inya, semuanya satu harokat semua. Terutama pada lamnya Pak ya, Pak Ketua ya, li. Jadi saya macam berhenti, dikasih kesempatan berhenti di dalam tasdid itu gitu. Masya Allah, Masya Allah. Karena kalau itu nggak ada tasdid, saya nggak berhenti, pasti bahasanya jadi susah membacanya. Naam, betul. Makanya saya merasa macam ada keajaiban di Quran ini. Ada tempat-tempat kita itu berhenti untuk membaca di kata-kata yang berharap satu saja, bukan mata tobi'i, tapi pasti ada satu jeda untuk kita mengambil intonasi supaya ya mungkin bapak-bapak ngerasakan ya, mungkin. Ayat berapa Pak Ketua? Di ayat ke-6. Ayat ke-6. Coba Pak Sultoni baca. Masya Ayat Allah. 6 ya. Ayat 6. Inna nasyi'atal laili. Satu harokat Pak. Innana. Oh ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Tadi Bapak asyaddu kan 2 harokat. Mestinya itu 1 harokat. Satu ya. Coba. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Ya. Di sini waktu saya ngafal itu, aduh, bener nggak nih? Lihat lagi sampai direkam-rekam karena hampir semuanya 1 harokat. Itu memang kehebatannya di Quran ini. Kita menjaga intonasi. Tawasud itu gunanya itu yaitu tadi, untuk berhenti, untuk berpikir, untuk menjaga intonasi kita gitu. Kemarin kan Pak Sultoni itu kan bicara masalah itu langgam kan ya. Saya pikir memang benar kita nggak usah langgam yang terlalu bernyanyi-nyanyi, cuman memang di ayat-ayat Quran ini sudah tersusun kira-kira tanda-tanda baca yang membuat kita itu di mana kita menekan suara, di mana kita menahan sedikit untuk berpikir atau mengindahkan lah kira-kira. Ini kan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Gitu. Mumtaz Murtafi, Masya Allah. Mumtaz. Ini harus dihafalin nih Bapak-bapak, kalau bisa nih surah Al-Muzammil nih. Ini mengingatkan kita sholat tahajud nih. Masya Allah. Yang alhamdulillah nggak lepas nih surat ini tahajud nih. Ini enak nih, artinya juga mantap nih Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Di surat ini nih Anda merasa Allah itu sangat pengasih dan penyayang gitu Pak ya. Karena sholat tahajud kan kita juga nggak perlu menghafal Ustaz ya, kita baca juga nggak apa-apa Ustaz ya. Naam. Jadi di sini di surat Muzammil ini, Pak Ketua kalau boleh sharing sedikit. Jadi di sini Allah pertama-tama mensyariatkan kita untuk bangun malam gitu kan, karena bangun malam itu lebih berasa efeknya, lebih berasa di hati kita. Tapi Allah kan sebutkan di sini yang dibangunin kan Muhammad kan yang dibangunin kan. Naam. Hai orang berselimut gitu ya kan, yang Muhammad. Masya Allah. Jadi tapi Allah di sini berlemah lembut sama kita. Iya. Allah mengatakan di sini innalaka fin nahari sabahan tawila. Jadi
engkau sholat malam itu boleh seperempatnya, boleh sepertiga. Kenapa? Karena hari-hari siangmu tuh sangat panjang, udah capek di situ. Allah sebutkan seperti itu. Innalaka fin nahari sabaham tawila. Masya Allah. Karena pada saat membaca ini ya cukup kita pilu gitu kan. Bagaimana Allah tuh mengerti kita ini nggak bisa juga dipaksa-paksa ibadah gitu kan. Allah tahu. Makanya pada ayat lembaran terakhir di situ disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla Inna rabbaka ya'lamu annaka takunu min adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Allah sebutkan di situ, kalian tuh nggak bisa tentukan. Kalian ini berdiri sholat tahajud di setengah malam pertama atau sepertiga atau 3/2 malam, nggak tahu. Kita nggak bisa tentukan kapan itu. Nah, di situ Allah berikan keringanan, Masya Allah. Dan ini surat ini sangat baik sekali ditadabbur bapak-bapak sekalian bagi yang melanggamkan sholat tahajud, melangsamkan sholat tahajud. Ini seperti kata ketua tadi, memang benar-benar dahsyat artinya, Pak. Insya Allah. Itu saja mungkin tambahannya, Pak Ketua. Baik, saya rasa waktunya juga udah pas ya. Jadi saya juga mohon maaf nih untuk hari Sabtu nih, saya maaf nih Opung, saya bisanya ini jam 8 nih Opung. Jadi saya kalau ini tadi nih habis sholat subuh nih, langsung pakai jaket, langsung naik motor, ngebut langsung ke Aqsa nih, supaya dapat giliran pertama saya di sana. Jadi alhamdulillah sampai di Aqsa ada kajian, nonton dulu kajian dulu, ikutin kajian kan. Alhamdulillah habis itu udah masuk, udah nama saya pertama udah setoran langsung kan tadi kan. Ya tapi kita agak senggang-senggang waktu dikit lah. Jam 7.45 langsung izin lah sama ustadznya kan, saya mesti ada nih. Alhamdulillah di sini. Jadi ya bisa ini jam 8, saya mohon maaf. Jadi ya saya mungkin kalau ada bapak-bapak ada waktu ini saya juga mohon maaf ya. Saya rasa jam 8 termasuk segar ya hari Sabtu, bisa kita ini mendapatkan ilmu ini. Baik. Itulah, Afwan, Ya. mau tambah sedikit. Kalau misalnya nanti ke depan insya Allah kita masih berlanjut dan semakin materi semakin tinggi, itu kemungkinan perjumpaan kita juga semakin sedikit, Pak. Maksudnya kita tidak buang masa begitu banyak karena tidak ada pengulangan materi kan. Jadi gitu masuk, jadi itu tingkat para lanjutan nanti kita sudah selesai An-Naba insya Allah. Nah, nanti misalnya ingin melanjutkan untuk memperbaiki hafalan atau mensotorkan bacaan, itu memakan waktu sedikit saja. Karena dengan Syekh gitu perjumpaan sedikit aja. Jadi jauh-jauh datang dari rumah sana, rupanya jumpa cuman nggak nyampe 5 menit gitu kan. Dah, ini PR. Dan itu manfaatnya jauh lebih banyak gitu. Karena itu sembari dengan ilmu yang kita punya gitu kan. Kita nggak mungkin kita ulang-ulang terus, kita takut dengan penyakit kejenuhan gitu kan. Nah, justru kita dorong yang sudah faqih dengan ilmunya untuk mendakwahkan ya ke anak, keluarga atau ke kawan-kawan atau buka halakoh yang baru gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu saja tambahannya Pak Ketua. Ya kalau ada yang kurang-kurang kuat laki kan bisa japri kan sama Ustadz ya. WA call gitu, WA video call gitu kan bisa talaki. Saya rasa dan nggak mengambil waktu banyak, itu seperti perjumpaan kita sama teman-teman aja gitu, bentar udah dapat manfaat gitu insya Allah. Ya umpamanya kayak Opung, aduh ini tadi aku pengen baca Al-Balad nih 1 surat umpamanya gitu kan. Ya mungkin bisa japrian sama Ustadz Abu Omar, kapan punya waktu untuk Anda mau binazor kan, mau talaki. Ya saya rasa itu banyak, jauh lebih banyak manfaat. Jadi pada saat itu seperti perjumpaan aja ya, koreksi secara ini. Anak mendapati informasi-informasi penting itu justru pada saat-saat yang sedikit itu daripada daurah yang begitu panjang. Jadi anak tanya misalnya, Ustadz ini anak baca seperti ini, Syekh gitu kan, Syekh anak baca seperti ini. Tidak betul itu seperti itu. Ini riwayat yang Syu'bah boleh, kalau riwayat Hafiz tidak boleh. Dengan bahasa seperti itu anak dapat manfaat yang begitu luar biasa. Masya Allah, selama ini kita mengagak-agak gitu kan, rupanya jawabannya itu gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Nah, Pak Ketua. Baik, Bapak-bapak, ada pertanyaan lagi dari Bapak-bapak semua? Saya rasa sudah ini ya. Cukup Ustaz, cukup. Baik, mari kita sama-sama beristighfar.
Astagfirullah. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.